Ahmad Dhani gini deh, Jepang. gini ya. Kalau Jering bisa bikin video bahwa agama Hindu itu adalah konspirasi, gua panjangin rambut gua. Udah. Gua gondrong. Backchat, you burn all my energy. Backchat, criticizing all you see. Backchat, analyzing what I say. Backchat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Sekarang gue lagi nongkrong sama Mas Ahmad Dhani. Kebetulan lagi di studionya nih, Mas ya. Iya. Di studio ini gue baru sekali ke studio, Mas. Ini, Mas. Biasanya gue di bawah aja nongkrongnya. Mas, banyak orang yang tertarik menggali siapa itu Ahmad Dhani. Gitu loh. Jadi kalau kita mau gali nih, misalnya gini, Mas ya. Ahmad Dhani ini sebenarnya apa sih? Musisi, filosof, atau politisi? Lu lebih senang dibilang siapa Ahmad Dhani? Ya kalau DNA gua kan DNA-nya kan DNA kesatria ya. Bapak saya anggota DPR GR tahun 1968. Terus kakek saya TNI Angkatan Darat, gitu kan. Ke atasnya juga sama lah gitu kan. Apa memang harusnya berbakti pada negara gitu. Ya mungkin kesasar aja jadi musisi. Kesasar jadi musisi? Iya, kesasar jadi Tapi musisi. lu mengakui nggak kalau lu memang punya bakat musik? Memang punya bakat Kalau musik? saya mengakui apapun yang saya seriusin, saya pasti Agak sombong Mas Dhani ini sebenarnya. ya, Dia semuanya kayak saya sebenarnya bukan sombong sih, terus terang aja. Jujur. Ya, semua passion yang saya seriusin ya insya Allah jadi, karena saya orangnya serius gitu. Oke. Jadi musisi saya serius, bahkan saya belum menemukan keseriusan itu pada anak-anak saya gitu. Oh ya? Kalau dibandingkan sama saya dulu, ya makanya saya selalu bilang sama Ale dulu, coba kamu tanya sama bundamu, how serious I am gitu kan, soal apa menjadikan vokasi ini dan avocation ini menjadi satu gitu, apa menjalani passion. Jadi kesuksesan itu kan apa hadiah aja. Kesuksesan hadiah. Ya hadiah, kesuksesan itu Kan hadiah ada aja. proses dong, masa gift gitu aja, Mas. Lu Kesukses- ada proses maksud saya kan, lu gini. dari bawah Mas bergeraknya. Ya maksud saya itu kesuksesan itu ada hadiah daripada keseriusan. Gitu loh. Jadi poinnya itu saya itu serius. Poinnya ya. Poinnya saya itu Hadiahnya serius. itu seriusnya itu hadiahnya kali. Enggak. Itu apa itu ininya, itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu serius. Hadiahnya itu ya sukses ya. Oke. Terus bonusnya ya materi, itu Iya. bonus aja. Tapi Dan ketenaran. itu bonus juga ketenaran. Apakah Artinya ketenaran itu gini, bonus? Ya bonus. Artinya saya nggak pernah bercita-cita untuk menjadi terkenal. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi terkenal. Ya. Jadi saya itu kan dulu kan ngefans sama Bujana ya. Waktu SMA. Dewa Bujana. Saya waktu SMA pernah ke rumahnya gitu. Cita-cita saya itu hanya sebagai pemain band di klub, di kafe-kafe, di hotel dengan gaji 8 juta. Itu cita-cita saya lulus SMA cuma itu aja. Lulus SMA saya main musik di Jakarta, Pemain reguler gitu. gitu di kafe. Ya itu cita-cita cuma itu aja gitu. Oke. Cuman saya menjalani cita-cita saya mungkin waktu itu terlalu serius. Jadi akhirnya apa yang didapatkan lebih dari itu gitu. Tapi saya sama sekali nggak pernah bercita-cita menjadi terkenal, nggak pernah gitu. Oke. Cita-cita terkenal itu nggak pernah. Di dalam perjalanan nggak ada ceritanya. Cita-cita kontroversial gitu, nggak pernah, nggak ada cita-cita itu, nggak ada. Oke. Cita-cita menjadi musisi paling terkenal misalnya, seperti sekarang misalnya, Iya, iya. nggak ada cita-cita itu, Sombong nggak ya, ada. tetap sombong. Nggak, itu fakta. Ya
Ya kita semua ngakuin lah teman-teman. Makanya kemarin saya posting foto Dewa ya. Oke. Foto Dewa itu aku, Andra sama Once di atas tank. Oke. Di Aceh. Saat lagi operasi daerah militer ya. Iya. Itu berbahaya sebenarnya. Tio aja tuh nggak berani ada di atas. Dia di dalam, dia nggak berani benar-benar muncul di atas tank. Di luar nggak berani dia. Nggak berani gitu ya. Saya posting foto itu, terus saya kasih caption, kalau udah lihat foto ini ya, please jangan bandingin dengan band yang lain. Dengan band yang lain ya. Ya, please jangan dibandingin sama band yang lain. Iya. Kecuali Tio di dalam gitu. Iya, kecuali Tio itu sayang sekali. Walaupun lebih main drum gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau gini Mas, di perjalanannya Ahmad Dhani nih. Ahmad Dhani ini apa yang menurut lo Mas yang paling berat dalam hidup? Selama perjalanan hidup lo nih? Nggak ada yang berat? Nggak ada. Enteng aja buat lo semua Mas? Iya. Oke. Nggak ada yang berat Mas? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Apa yang paling bikin Ahmad Dhani jadi wah, ini gimana nih kalau begini nih? Jadi lo jadi berpikir gitu loh. Lo harus berpikir keras. Nggak ada. Jadi lo sesimpel itu berpikirnya. Iya. Oke. Walaupun kejadian apapun di masa lalu, masalah hidupnya. Nggak ada. Penjara kemarin? Nggak juga, itu biasa-biasa. Nggak berpikir keras di situ juga. Menarik ya. Pada saat perpisahan itu? Enggak juga kan, begitu pisah langsung dapat yang baru. Kalau nggak dapat yang baru mungkin. Ahmad Dhani bukan dapat yang baru, banyak ngantri juga banyak kali. Ya, tinggal pilih aja kan Mas. Ya, salah satu tips dari saya supaya tidak menjadi broken heart, sedialah cadangan. Sedia cadangan. Nah, mengamati cinta, gini Mas. Apa cinta menurut lo Mas? Kok tiba-tiba bisa nyampainya ke situ? Itu cinta itu pasti kan lo gini Mas, lo kan banyak menghadapi nih Mas, wanita-wanita. Nggak mau menjelaskan itu cinta itu apa, karena semuanya sudah saya tulis dalam sebuah lagu. Oke. Jadi kita buang-buang waktu kalau menjelaskan itu ya. Iya. Yang pasti apapun terminologi cinta itu memang nggak sama ketika Ahmad Dhani umur 20, 30, umur 40. Gitu, nggak sama, pasti berbeda. Love on my own term, ya kan? Itu nggak sama pastinya. Jadi ketika cinta bagi anak Ahmad Dhani umur 20 ya nggak sama seperti yang sekarang. Jadi kalau mau tahu soal, dulu saya kan pernah ngarang lagu, judulnya Lagu Cinta. Oke. Ya, itu tahun 2000. Menurut saya itu sudah diperbarui versinya. Oke. Di lagu saya di Mahadewa yang judulnya Cinta Itu Buta. Cinta Itu Buta. Nah, itu the last version. Pemikiran lo soal cinta berubah dari lagu itu sampai ke lagu ini. Ya. Oke. Di lagu Cinta Itu Buta, ya tonton aja lagunya. Oke. Iya. Nah, itu liriknya. Iya. Nah, kalau saat ini apa cinta itu Mas? Masih sama seperti yang di lagu itu. Jadi itu the last version, the last verses. Oke. Ayat-ayat cinta Ahmad Dhani yang terakhir. Iya. Di lagu yang judulnya Cinta Itu Buta. Iya. Oke, ini menarik ya Mas. Kalau misalnya satu lagi Mas, kalau yang gua kaji, kenapa Mas Dhani ini kayak misalnya gini Mas, rumah aja lu unik dari yang lain, sama tetangga lu udah beda langsung tuh. Apa sebenarnya? Apakah memang dari kecil lu rebel atau ada cerita yang menarik gak yang akhirnya kenapa sih lu tercipta jadi seperti ini? Apa yang membuat lu, ngerti gak maksud gue Mas? Tahu. Membuat lu menjadi Dhani nih. Nah, gitu. iya, gue jawabnya juga bingung. Kemarin gue udah bilang sama Daniel Mananta. Ya. Kan orang kan punya bakat ya. Orang tahunya kan gue kan bakatnya musik. Ya kan, tahunya semua orang tahu. Tapi ada satu bakat lagi yang orang belum tahu. Yaitu aku ini punya bakat masuk ke dalam ruang pemikiran yang orang lain nggak bisa masuk. Contohnya? Banyak. Satu aja Mas contohnya. Itu kalau di dalam itu sebenarnya kan itu kan kalau menurut Rocky Gerung kan itu kan ilmu filsafat ya, sebenarnya. Ya. Kalau menurut Rocky Gerung filsafat itu adalah thinking the unthinkable. Oke. Ya kan? Iya. Atau mungkin waktu itu belum ditambahin sama Rocky Gerung. Kalau mungkin saya nambahin waktu itu adalah seeing the unseen. Iya. Ya kan? Nah, kalau buat saya sih
kalimat saya mungkin berbeda dengan Rocky Gerung. Kalau saya itu punya bakat masuk ke dalam ruang-ruang pemikiran yang orang lain nggak bisa masuk ke situ. Gitu. Oke. Pernah nggak satu kejadian ceritanya mas? Satu kejadian aja. Misalnya satu kejadian apa yang membuat lo bisa tiba-tiba merasakan gue nih begini loh sebenarnya. Ya yang paling kelihatan tuh ya bagaimana saya tidak pernah mendukung Jokowi tahun 2014 ya. Ujung-ujungnya jadi Jokowi. Loh, iya, artinya dari awal kan saya udah menolak gitu kan. Iya. Dari awal saya udah menolak. Emang kenapa sih mas? Lo kok dari awal menolak dukung Jokowi? Ya itu tadi, karena banyak orang yang tidak masuk ke dalam ruang pemikiran itu. Oke. Menurut saya Jokowi itu gini, tapi kan orang nggak berpikir seperti itu. Oke. Kan? Iya. Tapi kan orang Indonesia kan nggak nurut sama gua. Iya. Ya kan orang Indonesia nurutnya percayanya bahwa dolar bisa 10.000 kalau Jokowi jadi presiden. Iya. Ya kan kalau gua kan kagak. Iya. Ya kan? Lebih 15.000 sekarang. Emang kan? Oke, terus gini lagi mas. Ada seorang. Sebenarnya banyak sih, tapi kan itu kan jadi kontroversial kalau gua ngomongin gitu. Itu buat apa off the record aja banyak dari termasuk soal kenabian, soal ketuhanan, soal malaikat, soal dunia, soal goib. Itu gue punya pemikiran sendiri dan nggak sama dengan banyak orang gitu loh. Iya. Tapi tidak perlu disampaikan ke depan umum, maksudnya gitu. Ya, karena itu akan menjadi kontroversial kan. Nantilah kalau gue udah umurnya 80 tahun ya. Iya. Itu boleh lah gitu kan. Sudah dianggap sebagai. Habis itu gue ngomong, habis itu mati ya udah gitu kan. Ini baru bentar ya, masih ada. Kalau secara biologis masih ada nikmati hidup. Dan kan gue kan mesti membuktikan dulu kebenaran pemikiran gue gitu loh. Jadi ruang pemikiran yang gue masukin itu bener nggak itu yang gue lihat, bener nggak gue seeing the unseen, bener nggak gue seeing the unthinkable gitu kan? Iya. Gue dari depan rumah lo mas, gue lihat banyak banget foto-foto tokoh-tokoh, terus buku-buku lu pun aneh-aneh. Bukan foto tokoh itu. Jadi? Oh iya tokoh sih tokoh. Iya, lu maksud gue gini mas, lu tokoh-tokoh yang lu nggak tahu. Iya, lu lu memfigurkan lu bahkan nggak usah bahkan Rocky Gerung aja nggak tahu. Iya. Makanya dia, itu pertanyaan gue, lu memfigurkan sesuatu ini apa karena lu pengen kayak dia? Bukan. Atau apa? Bukan. Itu terlalu konspiratif. Oke, terlalu konspiratif. Sebenarnya simpel. Jadi menurut gua itu rare. Menurut apa? Menurut gua itu rare. Langka. Oke. Menurut gua itu langka. Udah gitu aja. Cuma karena fotonya langka? Ya. Cuman karena foto itu langka dan gak banyak orang tahu, gua suka gitu. Okay. Apalagi sampai Rocky Gerung nggak tahu. Itu gua seneng banget gitu. Oke. Oh itu ya, karena orang nggak tahu. Iya, karena langka aja. Gua kan memang penggemar barang langka gitu kan. Iya. Kayak Fadlizon juga lah, emang suka barang-barang langka. Oh kalau beliau sampai punya museum. Iya, dia itu udah sadis. 10 kali lipat daripada gua lah. Gitu. Barang purba aja ada sih. Iya. Iya. Tadi balik ke besar teori konspirasi. Ini kemarin ini menarik nih mas. Ada seorang musisi juga, musisi. Jadi kalau misalnya dari tataran musisi bisa dianggap musisi papan atas atau papan tengah atau papan bawah? Ya itu kan masyarakat yang menilai kan. Yang nantang sampean mas. Yang awal sebenarnya gue nantang duluan. Ya itu kan masyarakat yang menilai lah. Menurut gue sih ya di musik itu kan nggak bisa digolong-golongkan gitu. Papan atas atau nggak bisa digolongkan seperti itu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bilangin sebenarnya gua ngomong sama dia itu maksudnya dia tuh jawab tantangan lu gitu loh. Yeah. Kenapa dia jadi nantang gua? Maksud gua kalau lu ditantang sebenarnya bahasanya ya secara verbal gitu kan jelas. Kalau ada yang nantang jawab tantangannya gitu loh. Maksudnya lu kan kenapa dia jadi nantang gua gitu loh. Ini kan ada kalau dalam katanya Rocky Gerung itu antara reasoning sama logika itu nggak nyambung. Ada tuh istilah khusus dari Rocky Gerung. Ada, udah banyak kok pakai judul banyak kok. Kurang cerdas maksudnya gitu mas ya? Bukan itu. Ya satu lagi maksudnya tinggal diartikan yang lebih. Ya Rocky Gerung sering ngomong dungu lah. Iya. antara reasoning dan logika nggak nyambung. Nah tanggapan lo mas tentang seorang ini ya kita sebutlah mereknya mas Jerings kan.
Kan dia nantang loh di Instagramnya, dia pun pasang. Gue ngeliatnya agak miris sebenarnya Mas ya. Kalau misalnya seseorang yang ngakunya sebagai ahli teori konspirasi, yang bukan mengakunya sebenarnya, yang terlihat seperti seakan-akan pengen dianggap bahwa dia itu seorang ahli teori konspirasi, tapi dia berbicara padahal sebenarnya nggak ada ya orang ahli teori konspirasi itu. Ya seakan-akan begitu loh Mas, dia pengen ada di dunia ahli teori konspirasi, nggak ada gitu loh. Nggak ada di dunia tuh, nggak ada. Gue sebelum Jari ngomong gitu, gue mau bikin ya sama dia ya, gue mau ngomongin ini soal konspirasi. Gue gara-gara kesel diomongin yang ada konspirasi kalau Ahmad Dhani udah diganti. Pernah nonton nggak? Ya kan? Gue mau bahas semua tuh orang apa sih konspirasi. Gue mau bahas, udah di duluan ngomongin soal COVID. Iya. Gimana pandangan lu tentang orang ini? Ya menurut gue orang ini punya masalah dengan kejiwaan sebenarnya. Maksudnya? Ya dia punya masalah kejiwaan gitu loh. Itu bisa terdeteksi daripada lagi sedih gitu masalah kejiwaannya Mas. Sedih gitu. Ya itu masalah kejiwaan sedih. Biar psikolog yang memeriksa ya. Biar psikiater yang memeriksa gitu. Karena apa? Karena setelah japri-japrian sama saya, itu tapi judulnya jangan diambil ya, nanti judulnya gue yang ngambil. Oh iya. Iya. Soalnya gue mau bikin juga nih judulnya nih. Iya. Jadi biar double aja nggak apa-apa ya kan. Iya. Setelah japri-japrian sama gue, itu menurut gue terbukti dia punya masalah dengan kejiwaan. Okay. Karena dia sebut gue anjing. Oke. Dia sebut gue kacung. Falcon namanya di situ kan? Itu kan di media sosial kan ya. Di media sosial di posting. Di media sosial kan itu kan orang udah banyak tahu. Iya. Nah, ini yang japri sama saya kan orang nggak banyak tahu, ya kan? Saya juga nggak mau posting japriannya dia. Iya. Karena menurut saya itu melanggar hukum. Oke. Menurut saya melanggar hukum. Itu melanggar hukum ya, Mas? Melanggar hukum. Saya nggak mau membeberkan japrian. Saya cuma mau menceritakan saja. Kalau mengancam melanggar hukum, Mas? Mengancam yang merobek mulut, mengancam untuk memecahkan kepala di trotoar itu melanggar hukum nggak? Oh, itu pengancaman, ada jelas itu gitu pengancaman. Ya? Pengancaman. Masuk jadi gini, mengapa saya anggap dia ini perlu ke psikolog ya, ada gangguan kejiwaan? Karena dia bilang saya ini kacungnya Tommy Winata. Oke. Dia dibilang saya kacungnya Tommy Winata dengan alasan karena ada foto saya bersama Tommy Winata. Oke. Jadi ini lagi antara reasoning sama logika nggak nyambung, ya kan? Karena foto jadi lo jadi kacung ya gitu ya? Iya. Nanti besok kalau lo misalnya foto sama ada misalnya gua foto sama Agnes Monica. Agnes Monica misalnya. Terus dia jadi budaknya Agnes Monica. Gitu. Ada juga pernah dia juga banyak kok foto-foto sama orang kan? Emang dia kacungnya juga? Gua nggak tahu. Oh, mungkin itu kali di situ kan gua juga ditulis tuh Mas. Ini kacungnya Tommy Soeharto katanya gua. Iya, makanya itu. Apa gara-gara foto juga kali gua dibilang kacung ya? Dia panggil gua anjing lagi. Udah gitu dia bilang katanya dia juga menghina istri gua gitu loh. Oke. Jadi menurut gua dia ini memang antara butuh ke psikolog atau butuh sekolah moral gitu loh. Karena etika moral dasarnya emang nggak punya gitu. Jadi kita nggak boleh marah sama dia. Kita harus kasihan. Iya. Kasihan, terutama sama istrinya kan. Kasihan gitu. Di status gue selalu bilang kasihan kok di ujungnya pasti. Oh iya benar. Jadi gimana Mas? Terus harus ke psikolog. Psikolog masa gua diancam? Gua tuh di dalam video dia, di dalam japriannya sama dia gua diancam katanya. Iya. Gua gak bakal bisa manggung di Bali. Wah, hebat juga. Dia ngancam lu gitu, Mas? Iya. Hebat juga gua pikir. Oke. Ini kayaknya tantangan nih, bener nggak? Jangan-jangan Mas Dhani emang nggak bisa manggung di Bali lagi, jangan? Gue jadi penasaran, Mas, lu jangan emang bener nggak bisa manggung di Bali, Mas? Ya nggak tahu. Karena corona. Karena corona. Tapi pernyataannya juga menarik, Mas. Pada saat dia kemarin kan sempat juga tuh balas-balas komentar orang mengancam gue sih sebenarnya. Dia mengancam dengan dibilang katanya mau mecahin pala gue di trotoar, mau robek mulut gue. Kalau kata gue kalau tuh ditanyain ke ahli jiwa, pasti dia mengalami
Jadi kalau lu ngelaporin ke polisi percuma, Bos. Gini Mas. Karena nanti pasti akhirnya ketika diperiksa dia mengalami nggak bisa dihukum. Gitu. Gini Mas. Jadi banyak banget kemarin tuh yang akhirnya bahkan sampai pengacara kelas nasional Mas ngubungin gua. Ini kenapa orang ini lu diemin kok? Masukin langsung bikin laporan sekarang. Ini gue pertimbangkan nih Mas ya. Tapi gini loh, sampai detik ini gue masih pertimbangkan. Yang gue pertimbangkan di sini adalah kalau gue ikutin gayanya mereka, kelompok itu, yang dikit-dikit lapor, kan lu salah satu korban lapor kemarin waktu itu kan Mas. Gue ikutin gayanya itu Mas. Kita jadi sama. Gue di sini yang niat gue adalah gue pengen ikut mencerdaskan orang yang agak kurang cerdasnya. Sebenarnya gini ya. Kalau kata gue, lu harus laporkan karena apa? Karena untuk menghindari korban berikutnya. Kalau kita kan nggak merasa tersakiti. Yeah. Tapi kalau orang ini kita diemin, nanti dia akan menyakiti orang lain. Iya. Ya, gue nggak masalah dia berteori konspirasi seperti apa Mas. Makanya lu mesti ngelaporin. Karena apa? Karena tujuannya supaya dia tidak melakukannya kepada orang lain gitu loh. Kalau kepada kita kan kita biasa-biasa aja gitu kan. Kita kan memang menganggap dia mengalami gangguan kejiwaan. Gini. Ya kan? Tapi makanya ujungnya kasihan gitu tapi ya. Tapi ada takutnya nanti dia berbuat itu pada orang lain gitu loh. Iya. Dia WA ke gua tuh cukup serius menghinanya lu serius. Keren. WhatsApp lu sama dia keren gue bilang. Gua lihat keren lu membalasnya dengan cara keren. Itu Ahmad Dhani emang. Itu hari pertama. Gua langsung ngeliat Mas. Ya Ahmad Dhani emang ini lah. Itu hari pertama, ada lagi WhatsApp yang berikutnya ada lagi. Oke, belum diposting sama dia? Belum diposting. Oke. Itu sebenarnya lebih serem, dia nyebut gua anjing, dia nyebut gua kacung, dia menghina istri gua, sebenarnya ya. Dia bilang gitu. Iya. Ngancem nggak bisa manggung di Bali. Ngancem nggak bisa manggung di Bali. Menghina istri lu gimana maksudnya Mas? Ya ada lah. Luar biasa kasarnya atau pelecehan? Ya bisa bagian daripada pelecehan tergantung ininya ya gitu kan. Oke. Padahal gua kan cuma nge-share berita ke dia gitu loh. Semenjak pandemik jaring bertumpu ekonomi pada istrinya gitu. Gua cuma nge-share itu doang gitu loh. Itu dari gua. Dia bangga itu ngomongin itu dia. Karena itu awalnya tuh. Tiba-tiba dia balas gitu. Iya. Dan menarik pada saat dibilang katanya apa ya waktu sempat Mas Dhani bilang Anda sudah tidak menjadi musisi, terus lu bilang gue bukan musisi lagi. Oh iya. Gue kader utama dari partai nomor 2 terbesar di Indonesia. Itu nonjok sih, Bet. Itu nonjok banget sih. Terus dia bilang, oh jadi udah gak bisa berkarya lagi nih. Bisa aja kalau dia dibayar mahal. Itu Ahmad Dhani banget. Dan memang iya bro. Iya. Memang iya. Memang iya. Dan orang pun mengakuinya, wajar lo ngomong gitu loh. Iya, dan menurut gue pernah dibayar dengan harga yang fantastis. Menurut gue suatu saat gue akan reveal itu, akan omongan itu gitu loh. Gue pernah dibayar satu album tuh gede banget gitu. Dan memang gue musisi mahal gitu loh. Gue nggak sembarangan ngarang lagu. Memang buktinya seperti itu. Iya. Faktanya ya. Gue nggak kalau memang harus kan gini Mas, yang kita permasalahkan kan masalah kata-kata dia menyebutkan agama itu adalah konspirasi. Mungkin Mas Dhani juga sudah nyampaikan di video Legend kemarin ya, Mas Dhani sampaikan itu mengenai itu teori-teori lama yang disebutkan di luar itu ya. Ya memang lama, dia kan hanya menyadur-nyadur di posting gitu kan. Tapi agak sensitif pada saat dia menyatakan bahwa agama adalah konspirasi di negara yang berketuhanan ini, negara yang beragama ini kan. Masalah yang lain terserah deh. Apa menurut Mas Dhani yang disebut dengan konspirasi dan teori konspirasi tersebut? Enggak gini, jadi di acara Kompas TV itu dia hanya mau membuktikan bahwa dia itu pinter. Bahwa COVID itu konspirasi. Masyarakat Indonesia itu bodoh yang tidak percaya bahwa COVID itu adalah konspirasi. Buktinya apa? Masyarakat Indonesia percaya agama, padahal agama itu konspirasi. Dia mau ngomong itu sebenarnya, gitu loh. Jadi dia tuh nganggap yang orang yang beragama itu bodoh semua karena percaya sama agama itu konspirasi, gitu loh. Iya. Makanya saya sebenarnya pengen nantang sama dia, bikin sebuah video vlog YouTube gitu ya. Atau kalau nggak paham YouTube pakai Instagram juga boleh lah. Ya, gitu ya. Boleh lah. Kalau nggak paham kan. Tantangan Ahmad Dhani kepada Jering, ya. Bikin video, nggak usah panjang-panjang, tentang bahwa agama Hindu adalah agama konspirasi. Bikinlah, coba.
tantangan gitu. Iya. Ya, kalau nggak bisa, Anda akan diketawain oleh orang Indonesia sampai kiamat. Iya. Mesti bisa jelasin di mana konspirasinya agama Hindu itu, di mana konspirasinya. Iya. Nah, ente Karena dia bikin sebutkan videonya. agama konspirasi kan? Iya, agama itu konspirasi kan katanya. Nah, coba Iya. dimulai dari agama Hindu, bahwa agama Hindu adalah konspirasi. Lu bikin videonya. Ah. Kalau lu nggak bisa, berarti lu seperti yang dibilang Rocky Gerung. Apa tuh? Dan itu akan menjadi jejak digital yang sangat memalukan. Iya. Nah. Pada saat dia mengulang-ulang menyatakan bahwa agama itu konspirasi, Nah, itu konspirasi Ya. untuk seakan-akan membrainwash orang gitu loh, Mas. Iya. Ya sekarang dimulai dari agama Hindu dulu. Oke, yang Ya, lebih dekat lah dengan yang dia lebih ya dekat, kan? ya. Oke. Coba lu cerangin di mana konspirasinya bahwa agama Hindu itu adalah konspirasi. Di luar dari 5 agama yang lain nih. Ya, itu nggak usah dulu, jauh-jauh, ya kan? Gua nggak yakin karena dia punya ilmu agama Islam, dia nggak ngerti Ya, kan. nggak mungkin lah. Sejarah agama Samawi dia pasti nggak tahu. Oke. Ya udah. Bikin dulu. bikin dulu YouTube-nya. Iya. Pengen denger kita. Pengen denger, kita pengen tahu. sejauh apa, sepinter apa dia. Gitu. Teori apa? Yang gue takutin gini loh, Mas. Yang gue takutin kan pada saat disampaikan itu oleh Jering. Ini kan di awal-awal masalah pada saat di wawancara Aiman kemarin kan itu dulu di awalnya dulu yang disampaikan itu. Yang gue takutkan adalah orang-orang yang akhirnya mengidolakan dia terbawa arus menjadi mengikuti apa yang dipercayai oleh dia. Enggak. Orang-orang akan percaya sama dia kalau dia menjelaskan dulu. Bikin video dulu itu. Bikin video dulu, orang akan percaya. Kalau dia cuma ngomong doang, ujungnya doang, nggak, itu kan baru judul. Sama aja, saya ingin menyanyikan sebuah lagu judulnya Kangen, tapi nggak ada lagunya, kangennya di mana? Nah, dia udah bikin judul nih, agama adalah konspirasi. Dia harus bikin liriknya. Nah, lirik dimulai dari agama Hindu dulu. Di mana konspirasinya agama Hindu itu? Gitu. Iya. Bikin videonya kita pengen banget nonton. Penasaran ya, Mas? Penasaran, iya. Seperti apa sih pemahaman Nah, seperti apa konspirasinya? Di mana konspirasinya? Kalau dia bisa menjelaskan itu dengan baik dan benar, top. Top ya. Top. Dewa bisa hormat nggak? Iya, hormat pasti kita. Kita kan pasti hormat. Mungkin banyak pengikutnya juga kan, ya kan? Iya. Atau gimana, Mas? Kalau tantangannya misal dia bisa bikin gitu, lu bikin lagu punk, Mas? Oh, gua lagu punk udah ada lah. Enggak, yang baru. Oh ya, boleh Nggak, Mas? Kalau misalnya dia berani nih bikin beginian, Gini deh. Ahmad Dhani Gini bikin lagu deh. punk. Gini ya. Kalau Jering bisa bikin video bahwa agama Hindu itu adalah konspirasi, gua panjangin rambut gua. Udah. Gua gondrongin lagi gua. Jadi dirubah dong ntar di kontak WhatsApp-nya. Iya. Gua Gondrong namanya ntar. Nah, terus gini, Mas. Menariknya pada saat kemarin dia sampaikan juga tuh, Anda laki bukan? Gitu kan? Keren sih jawabannya Mas Dhani. Udah lihat di Legend ya? Ya lihat lah, men. Jawabannya kan di IG kan. Dipajang langsung foto anak-anak kan jebret. Sudah terbukti laki-laki luar biasa. Laki-laki yang sudah punya anak banyak tidak Ya, perlu ditanyakan lagi. Tidak perlu membuktikan. Keren gue bilang. Ini namanya. Dan bacaan buku lu emang banyak. Gue lihat itu. Nyata. Itu bukan masalah balago, bukan masalah baca atau enggak, itu ilmunya udah sampai balago. Itu bicara kasta itu, Mas. Jawaban Udah kasta ilmu itu, Mas. Jawaban balago itu. Ketika ilmu mantik sudah dikuasai, ya semuanya balago jadinya. Balago. Nah, lu belajar ring soal balago dan ilmu mantik. Oh, iya. Jadi ilmu balago. Mas, gini Mas, ada lagi nih mengenai pemikirannya Ahmad Dhani yang gue pengen ketahuin. Lo percaya nggak, Mas, ada yang namanya kasta-kasta itu tetap ada di Indonesia ini? Nah, kalau orang Indonesia kan nggak percaya. Iya. Kalau gue percaya. Gue percaya gini ya. Tadi siang ini juga di WhatsApp grup budayawan, para budayawan bikin grup WhatsApp, gue diundang, gue dianggap budayawan, ya udah. Gue menjelaskan bahwa di masa depan nanti ini manusia itu akan bisa diklasifikasi. Seperti misalnya ada anjing poodle, ada anjing golden terrier, ada herder, ada pitbull, ada chihuahua ya. Itu klasifikasi anjing kan. Itu sudah ada sekarang. Nanti di masa depan tuh ada klasifikasinya. Yeah. Yang gue maksud gini, ada pitbull, lu nggak bisa didik dia jadi jinak. Yeah. Atau chihuahua, atau poodle, lu nggak bisa didik dia jadi kasar, jadi keras gitu, jadi petarung, nggak bisa. Ada anjing Alaskan Malamut, keren, gede, keren, ganteng, gagah,
Hai bego. Ya. Nggak bisa diajar kayak Herder untuk Ya, ganteng untuk, tapi kan. Tapi ganteng, keren ya kan, Iya. badannya gede. Gede. Nggak bisa diajarin Tapi untuk nggak betato kan, Mas? Anjing itu kan nggak betato ya, anjing tadi yang lo bilang apa? Ada tatonya nggak, Mas? enggak lah. Bulunya banyak. Bulunya keren. Tapi nggak bisa diajarin untuk jadi anjing untuk anjing canine, nggak bisa. Ya. Jadi nanti di masa depan, gue yakin nanti manusia nanti diklassify. Sebenarnya itu udah dibuat sama agama Hindu dulu, ya, soal kasta itu ya, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dibagi 4 aja sih kalau zaman Hindu ya. Ya. Sederhana sebenarnya 4. Menurut gue sebenarnya di Islam ada, di teksnya tidak ada, di teks Al-Quran tidak ada. Oke. Hari ini gue bahas, tadi di WA grup budayawan gue. Iya. Harusnya Jaring di invite juga di situ ya, budayawan juga. Budayawan juga. Jadi di teks Al-Quran memang tidak ada kasta itu, tapi kalau kita kaji itu ada. Oke. Nah, itu nanti dikaji lebih dalam. Ya, itu nanti Oke. aja dalam diskusi yang bersama ustadz ya. Itu udah ilmu tafsir deh, udah Ya, ntar ya. itu udah lain lagi dah ceritanya. Oke. Menurut pribadi gua Tapi sih. bukan ya. konspirasi kan, Mas? Bukan. Nah, terus gini, Mas. Kalau bicara konspirasi nih, Mas ya. Apa sih konspirasi itu sebenarnya? Menurut Ahmad Dhani. Sebenarnya sih udah gue jelasin di video YouTube gua. Yang namanya konspirasi itu ada yang pihak yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya. Itu konspirasi. Ya kan, ada yang diuntungkan dan dirugikan. Misalnya WTC, Twin Tower, dibom. Yang diuntungkan siapa? Ada. Ya. Ya kan, pemilik gedung. Ya kan, dari asuransi dia mendapatkan jutaan dolar gitu. Mungkin miliar dolar dari 2 gedung itu rubuh karena Iya. pihak asuransi waktu itu kan nggak pernah kebayang bahwa gedung itu bisa rubuh. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi di poin-poin asuransi itu disebutkan kalau gedung itu rubuh, kolaps, itu dibayar 4 kali gitu loh. Jadi pasti yang untung Pihak gedung. Pihak gedung. Iya. Ya kan? Pihak gedung. Terus Amerika akhirnya dapat izin dari parlemen untuk perang melawan Irak dan Afghanistan. Ya. Akhirnya turunlah itu bom-bom itu ya. Yang untung siapa? Pedagang senjata. Ya. Itu konspirasi. Oke. Itu kita patut duga itu konspirasi. Permufakatan jahat, persekongkolan. Ya. Oke. Itu namanya konspirasi. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak ada variabel itu ya agak sulit kita sebut itu konspirasi gitu. Misalnya ada yang bilang Ahmad Dhani dulu udah mati, sekarang hidup lagi lah. Apa untungnya buat saya kan nggak ada gitu kan? Ada yang ngomong gitu ya? Ada. Ada yang ngomong gitu, Mas? Ya, dulu jadi udah diganti dari Australia pulang sebenarnya bukan Ahmad Dhani. Kayak harus dicek DNA juga jangan-jangan ya. Nggak ada untungnya buat gua gitu. Iya. Kalau yang bayar boleh juga lah ya, Mas ya? Ya, termasuk misalnya kalau misalnya disebut agama Islam itu konspirasi, untungnya buat siapa? Iya, Kan iya. nggak ada. Agama dia bilang, dia nggak nyebutkan salah satu agama, Mas. Iya. Agama kan banyak nih, maka Ya, tadi misalnya agama tadi- Hindu, untungnya siapa yang beruntung dengan konspirasi adanya agama Hindu? Siapa yang diuntungkan gitu kan? Iya. Itu harus dijelaskan juga di YouTube-nya Jaring gitu. Iya. Kalau nggak lu mau panjangin rambut ya? Ya, Atau bikin lagu punk? kalau berani bikin YouTube itu gue panjangin rambut gue. Iya. Gondrong lagi sama Dhani. Biar Kalau status perlu Mas kalau bisa perlu berubah. kumis-kumisnya gue kasih kumis juga deh. Bukan kumis juga ya? Tapi nggak mau bertato kan? Enggak. Terus gini, Mas. Ini menarik sebenarnya, Mas. Boleh nggak gue tanya soal kata Illuminati? Boleh aja. Apa menurut lo Illuminati itu, Mas? Ya, yang sepanjang yang gue tahu sebenarnya itu kan perlawanan satu kelompok elit terhadap gereja. Ya. Ya kan, makanya gue bingung kadang-kadang kenapa orang Islam jadi benci Illuminati atau orang Islam benci sama Freemason dan lain-lain, karena itu adalah perlawanan kelompok terhadap hegemoni gereja saat itu gitu kan. Ketika Copernicus dihukum, ketika Giordano Bruno dihukum, ketika Galileo dihukum, akhirnya muncullah kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok yang tidak mau gereja itu mendominasi, ya kan. Akhirnya kelompok-kelompok itu membentuk suatu grup elit gitu ya, eksklusif, dan akhirnya menjadi besar gitu loh, termasuk sampai ke Indonesia. Kalau Freemason di Amerika, kalau Illuminati di Eropa, dan itu nggak ada hubungannya sama Islam sebenarnya. Itu kalau kita mau nonton film Angel of Demons satu lagi tuh yang sebelumnya itu ya itu sebenarnya perlawanan mereka terhadap hegemoni Vatikan aja, gereja aja gitu loh. Oke. Jadi perlawanan terhadap hegemoni Vatikan. Menurut Menurut lo apakah ada kelompok di atasnya Illuminati yang mengatur itu? Karena Ya, gue menurut bacaan ya. gue ada di situ, Mas. ya
Ya Lo kalau yakin nggak ada itu? kalau ketuanya ya mungkin ya yang ngatur Illuminati kan ketuanya kan. Ya kalau kata gue ya semua mereka yang punya yang megang apa dunia moneter di dunia ya itu mereka lah. Oke. Pasti yang ngatur dunia ini ya ada gitu loh. Iya. Ini bicara manusia ya, bukan bicara hablum minallahnya maksudnya. Hablum minallah ya. Ya itu kan sudah keniscayaan. Ya kan kalau ini kan memang dunia memang ada yang ngatur. Iya. Itu seperti Indonesia ini ada yang ngatur. Kalau gue percaya itu di atas Illuminati mas, City of London. Ya mungkin apa saja namanya kan tetap aja orang-orangnya itu juga. Mereka sudah berkuasa, mereka sudah menguasai dunia itu udah ribuan tahun. Ya keluarga itu aja sebenarnya. Turun temurun ya keluarga kerajaan itu aja. Orang-orang yang memang hebat, mereka tidak mau terkenal. Jadi makanya kalau ada orang kaya yang mau terkenal tuh ya menurut saya ya agak dungu juga gitu loh. Mereka harusnya belajar dari mereka itu. Mereka tuh nggak pernah muncul di TV loh. Iya. Tapi kan? Dia bisa atur semuanya. Iya, itu orang kaya yang orang berkuasa yang powerful sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya penggemar Tuhan. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa mas? Ya karena mereka meniru Tuhan. Tuhan kan terkenal, tapi kan orang nggak tahu yang mana. Yang mana Tuhan? Bayangin kalau Tuhan tuh ada, orang minta foto semua, ya kan? Makanya mereka juga niru Tuhan. Mereka mau terkenal. Namanya aja orang tahu, tapi siapa mukanya kayak apa mereka nggak tahu. Iya. Gak usah jauh-jauh deh. Lu pernah tahu nggak apa yang punya Boeing siapa? Iya. Bayangin aja kalau itu orang Indonesia, pasti udah foto di Boeingnya. Iya, nggak usah jauh-jauh mas. Misalnya di Indonesia nih mas, siapa yang punya teh botol sosro? Nggak banyak yang tahu juga kok. Iya, dan nggak pernah foto juga di pabriknya teh botol sosro. Nggak pernah. Ini bukan iklan nih ya. Nggak, maksud gua gini. Itu film apa artinya kan? Mereka memang apapun mereka memang orang-orang hebat gitu. Apapun mereka orang-orang hebat. Bayangin aja kalau misalnya yang punya Boeing itu foto di Boeing gitu. Terus di upload di IG. Wah, gue punya Boeing nih. Udah nggak butuh pengakuan. Iya kan? Yang penting orang elit mengakui dia kan cukup itu mas berarti mas. Iya, lu bisa bayangin nggak? Ya kan? Iya. Tapi elit global itu yang selalu dibicarakan. Ya itu terserah lah mas bicara mengenai hal itu. Nah kalau hubungannya dengan yang Mas Dani sampaikan, ini agak mengerikan sebenarnya pertanyaannya mas ya. Apa itu? Menurut Mas Dani untuk jadi Presiden Republik Indonesia apakah bisa berdiri sendiri atau perlu dukungan asing? Gini ya. Makanya kalau tadi bahasannya soal Illuminati sama Freemason, mereka tuh sebenarnya udah nggak ada. Oke. Karena gue pernah ketemu beberapa gue tuh punya temen CIA, gue punya temen staf ahli Kemenlu Inggris ya. Mereka bercerita udah nggak ada itu namanya Illuminati sama Freemason tuh. Mereka udah namanya Bohemian Grove sekarang itu. Bohemian Grove itu adalah organisasi yang terdiri daripada, gua tahu nih Jering tahu apa enggak tahu nih, mudah-mudahan kalau dia nonton dia nambah ilmu ya. Iya, biar dia suruh nonton lah. Teman-teman nih yang follower dia suruh dia nonton ini biar dia ngerti. Bohemian Grove itu sebuah organisasi yang terdiri dari 2000 laki-laki, powerful. Oke. 2000 laki-laki. Nggak ada perempuannya. Ya memang ini memang grup male chauvinist ya. Oke. 2000 laki-laki. Mereka ini menentukan dunia. Mereka chauvinis terhadap laki-laki itu ya. Iya, mereka menentukan siapa presiden Amerika. Yeah. Mereka menentukan siapa perdana menteri Inggris, perdana menteri Australia, presiden Indonesia. Ini mereka menentukan semua. Kalau boleh gue tambahin mas, lambang SMK itu sangat mirip dengan Bohemian Group dan Rotary. Lambang SMK nih, sangat mirip. Ya logonya. Nggak tahu apakah ada hubungannya nggak tahu, tapi sangat mirip. Logonya ya. Jadi ya memang ada kelompok elit yang disebut orang-orang elit global, cuman mereka kan nggak tahu namanya. Kita kasih tahu lah namanya Bohemian Grove. Hampir semua presiden Amerika itu membernya. Membernya, hampir semua presiden Amerika itu membernya Bohemian Grove gitu. Dan memang ada. Burung hantu ya. Mereka juga bisa menentukan kapan ada bencana alam di negara ini, kapan ada bencana alam tsunami di negara ini. Mereka bisa nentuin itu. Iya. Tapi balik lagi tadi, untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi di Indonesia, apakah perlu kita menghadap ke kelompok itu? Kalau kata saya belum tentu perlu juga. Kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu karena mereka udah punya agent-agentnya di Indonesia. Tapi pasti berhubungan dengan kelompok itu. Pasti. Kadang-kadang tidak tersadari. Pasti berhubungan. Jadi maksud lu kayak misalnya Pak Jokowi sekarang ada hubungannya juga mas itu ke Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin dia nggak tahu.
Tapi orang-orang di dekat dia yang memang sudah confirm, ada orang di dekat dia yang bagian confirm daripada mereka. Oh iya. Terlalu jauh lah kalau Jokowi mikirin yang gituan. Iya, biar ada orang-orangnya di dekat-dekat dia gitu Mas. Kan bacaannya komik, bro. Tapi bukan orang. Lah kan kita juga baca komik Mas, sama. Tapi kan berubah, udah gak baca komik lagi, banyak bacaan Mas Dani nih. Kalau boleh lihat nih bacaannya nih. Enggak, ini buat peredam suara aja. Jadi peredam suara. Suaranya bagus, bro. Buat mixing. Ini bukan karena gue nggak suka. Memang Mas Dani ini dari awal ya, yang gue amati, beliau ini dibilang musisi juga terlalu unik gitu loh. Dibilang seniman juga terlalu unik. Apa Mas Dani ini? Kalau gue mau labelkan Mas Dani ini apa ya? Ya semua politisi kan, juga unik. Kalau dalam agama Islam itu kan semua itu kan apa yang diukur kan akhirnya kan. Akhirnya. Ya kan orang mati kan su'ul khotimah atau husnul khotimah kan. Masya Allah. Masya Allah. Pada akhirnya apa gitu loh. Makanya ini semua buku ini kan belum selesai. Orang kadang-kadang baru baca buku 5 halaman kayak udah membaca kesimpulan. Udah gitu kayak kan. biasa. Iya. Kadang orang membaca 5 halaman itu, di halaman terakhir itu yang penting sebenarnya halaman pertama nggak boleh disampaikan. Ada itunya sebenarnya Mas. Iya. Banyak dari semua buku nih Mas biasanya di 5 halaman 5 pertama dia baru baca 5 halaman pertama nih. Padahal di halaman ke-6 ada yang memerintahkan untuk halaman pertama sampai ke-5 itu tidak boleh disampaikan. Akhirnya kalian memahami dulu halaman belakang. Iya. Jadi kan jadi berbelepet-belepet nih jadi nih menyampaikannya. Nah, terus gini Mas. Satu lagi Mas. Kalau Mas Dani disuruh memilih, lebih baik menjadi seorang musisi atau politisi? Kalau suruh milih Mas. Kalau suruh milih ya. Iya. Saya sih saat ini ya saya jadi politisi saat ini ya. Tapi masih main musik kan? Musik itu hobi. Passion. Musik itu hobi. Darah. Ya. Iya, musik itu hobi. Oke. Hobi, musik itu hobi, dan itu hobi kan ada orang hobi main golf, ada orang main hobi apalagi main motor, mobil ya kan. Hobi saya main musik. Oke. Hobi saya nyanyi. Iya. Gitu. Di penjara dulu dapat lagu nggak sih Mas? Enggak. Nggak bikin lagu Mas? Enggak. Kan banyak orang biasa nggak ada yang bayar. Nggak ada. Kalau ada yang bayar gue bikin. Ini kesulitannya kalau orang sudah nama besar musisinya ini udah kayak begini nih. Iya. Jadi dia kadang bikin musik, ini ada duitnya nggak nih? Bukan dari dasar berangkatnya kan bisa kebalik-balik tuh Mas. Ada yang berangkat dari rasa. Ya karena passion saya kan udah ke politik, passionnya. Sudah bisa mengendalikan passion, sudah bisa mengendalikan hati. Artinya gini, saya buat musik lagi di Indonesia tuh buat apa lagi? Apa yang mau saya tunjukkan lagi gitu loh.